Saat ini gue percaya kalau misalkan sekolah, guru, ataupun edukasi itu cuma bisa nganterin lo sampai di satu titik. Mereka nggak bisa nganterin lo sampai di tempat yang lebih jauh. Kalau misalkan lo pengen sampai di satu titik di mana diri lo bisa mengerti dunia seni, video-video di sini sangat cocok untuk lo dengarkan. Let's go, kita mulai. Oke, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang video art ya. Pertanyaan pertama, sebenarnya apa sih karya seni video art itu? Gampangnya gini, teman-teman. Itu adalah sebuah karya seni yang hanya bisa hidup dalam sebuah layar. Karena dari asal katanya video ya, jadi biasanya kita pada saat ke galeri seni rupa, teman-teman akan melihat karya seni video art itu dalam sebuah televisi atau sebuah layar, misalkan layar sebuah proyektor gitu ya, terus nanti dipantulkan ke dalam sebuah dinding atau enggak sebuah screen gitu ya, dan kita bisa lihat di situ. Jadi secara sifat medium ini adalah sifatnya dia hanya bisa hidup dalam sebuah layar. Jadi secara klasifikasinya adalah seperti itu. Pertanyaan selanjutnya adalah misalkan teman-teman tanya ke saya, terus apa bedanya dengan film ya? Apalagi dengan film pendek gitu. Karena film pendek itu durasinya juga pendek gitu ya. Mungkin hanya di bawah 10 menit dan karya video video art itu biasanya juga sama segitu juga gitu. Terus bedanya apa? Gampangnya gini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nonton film itu sudah pasti di bioskop. Jadi secara ruang apresiasinya berbeda dan ruang pemutarannya berbeda. Kalau misalkan karya video art itu teman-teman melihatnya itu adalah di galeri seni. Apa spesifiknya adalah galeri seni rupa. Jadi secara ruang apresiasinya berbeda teman-teman dan ruang pemutarannya berbeda. Yang film di bioskop, yang video art sudah pasti di galeri seni rupa. Intinya seperti itu. Nah, terus secara kepentingannya beda. Kalau misalkan film itu cenderung ada sebuah narasi, ada sebuah cerita di mana kita bisa melihat sebuah karakter gitu ya. Kita melihat dari kisah dia, perjalanannya hidupnya seperti apa, itulah yang diceritakan dalam sebuah film. Berbeda dengan video art. Video art itu sebenarnya biasanya tidak ada sebuah karakter gitu, tidak ada karakter utama di situ. Kita hanya melihat sebuah video di mana dia bergerak biasanya sifatnya. Terus dari situ kita dimunculkan sebuah apa ya, sebuah tekanan yang sebenarnya nanti di dalam saat kita melihat kita mengerti ada sebuah pesan yang disampaikan di situ atau ada sebuah makna yang pengen disampaikan dari dalam video tersebut. Jadi teman-teman sudah bisa tahu bedanya kalau misalkan film itu tujuannya adalah menceritakan sebuah narasi atau enggak sebuah story. Kalau misalkan video art itu adalah pengen menyampaikan sebuah pesan atau makna. Nah, terus yang ketiga ini sebenarnya bisa jadi benar, bisa jadi enggak, tapi bedanya adalah dari alat perekamnya. Kalau misalkan karya seni video art itu sebenarnya tidak menggunakan kamera film biasanya. Biasanya para pelakunya itu hanya menggunakan kamera foto atau biasanya disebut dengan DSLR atau enggak mirrorless gitu ya. Ini sebenarnya adalah kamera foto sebenarnya. Berbeda dengan film, mereka itu memang ada mengejar buat ditampilkan di layar besar, jadi mereka menggunakan kamera film. Dan antara kamera foto dengan kamera film itu kualitasnya sangat berbeda. Sudah pasti lebih mahal kamera film lah. Jadi teman-teman bisa melihat dari teknik perekamannya dan maksudnya dari alat merekamnya itu sangat berbeda. Walaupun sebenarnya nggak apa-apa juga sih sebenarnya kalau misalkan pengen bikin karya video art tapi dari kamera film itu nggak apa-apa juga gitu. Terus juga ada juga yang bikin film tapi pakai kamera foto ya mungkin karena terkait dengan budget atau nggak mungkin terkait dengan ya mungkin dia anak SMA gitu yang nggak punya
nggak punya link atau nggak punya akses secara modal gitu ya untuk mendapatkan kamera film. Kenapa penting banget kita ngobrolin tentang kamera ini? Karena ini yang akan pengen saya ceritakan gitu tentang sejarah dan perkembangan karya video art. Di tahun 1960, waktu itu kondisi seni adalah yang lagi tren karya seni rupanya adalah karya-karya seni yang menggunakan benda-benda sehari-hari gitu. Contohnya mungkin koran gitu ya, digunting-gunting, dikolase-kolase untuk menghasilkan sebuah pesan gitu dari karya sebuah teks art gitu. Atau enggak ada juga yang ambil benda-benda sehari gitu ya, misalkan kloset, toples, atau setrika gitu ya. Jadi benda-benda yang sebenarnya buat kehidupan manusia sehari-harinya. Dan itu yang dijadikan sebuah karya seni gitu. Itu biasanya cenderung mungkin disebutnya adalah karya-karya found object atau karya-karya seni instalasi ya. Nah, terus di tahun 1965 kebetulan Sony induknya dari perusahaan PlayStation ya, itu mengeluarkan kamera portable di tahun 1965. Dan ini sebenarnya adalah kamera yang sebenarnya bisa dipakai sama siapapun dan bisa dipakai sama masyarakat pada umumnya. Dan itu semua adalah perkembangan teknologi baru ya. Dan akhirnya si kamera yang tahun 1965 itu, yang kamera Sony Portable itu, akhirnya sampailah kepada di tangan seorang seniman yang namanya Nam June Paik. Dia ini seorang seniman Korea yang juga tinggal di Amerika sana. Nah, dia melihat, wah, ini kamera kayaknya bisa nih dipakai buat berkarya nih. Akhirnya dia melakukan perekaman gitu ya. Dan dia melihat bahwa potensi dari sebuah video itu bisa menjadi sebuah karya visual ini sangat besar. Nah, akhirnya dia membuat karya lah dari kamera Sony itu atau dari kamera video itulah. Dan dia memamerkannya dengan televisi-televisi dimasukin ke dalam galeri. Nah, selain itu juga ada seniman terkenal juga yang membuat karya video art dari kamera, contohnya Andy Warhol. Itu memberikan dampak yang besar juga. Jadi teman-teman bisa mengerti di sini seniman-seniman di saat itu sedang cenderung mencari benda-benda baru untuk maksudnya untuk dijadikan sebuah karya seni, dan tiba-tiba ada benda baru yang namanya kamera video. Dan dia sangat berpotensi untuk menghadirkan sebuah visual yang agak berbeda di saat itu, dan akhirnya ya udah itu menjadi salah satu mediumnya seniman di tahun 65 itulah. Nah, setelah itu seniman-seniman melakukan eksplorasi yang tadinya di kameranya sekarang adalah di layarnya. Maksudnya gimana? Ketika teman-teman itu punya proyektor gitu ya, teman-teman kan nanti akan memantulkan cahaya dari proyektor itu ke dalam sebuah layar gitu ya. Nah, sebuah layar ini yang cenderungnya dua dimensi, akhirnya seniman-seniman mencoba gitu ya melakukan sebuah inovasi gitu ya. Dia membuat layarnya ini mungkin dari bentuk 3 dimensi. Misalkan contohnya kubus atau misalkan bola gitu ya. Dan ini akhirnya menjadi karya seni atau enggak misalkan menjadi suatu hal yang baru gitu untuk dilihat oleh banyak orang. Jadi istilahnya mungkin video mapping ya kalau tidak salah gitu. Nah, setelah seniman-seniman itu melakukan inovasi di bidang layarnya, ketika tahun 90-an internet ada, dan akhirnya seniman-seniman merasa, bisa nih kayaknya nih, bisa dijadikan karya seni nih. Akhirnya seniman-seniman video art akhirnya melakukan sebuah gebrakan gitu ya. Mereka melakukan sebuah karya-karya yang sebenarnya ada kecenderungan menggunakan internet juga gitu. Nah, teman-teman bisa melihat sih beberapa contohnya. Nah, terus di era sekarang kita tahu bahwa ada perkembangan teknologi baru yaitu AI. Ini baru dan seniman-seniman juga sudah mulai melirik. Jadi
secara kesimpulan teman-teman bisa menangkap bahwa sebenarnya seniman-seniman video art atau karya-karya seni video art ini ujung-ujungnya adalah berusaha mengeksplorasi sebuah perkembangan teknologi di sini. Jadi ciri khas dari karya seni video art adalah karya seni yang menunjang atau misalkan melihat dari perkembangan teknologi itu sendiri. Teknologi yang sebenarnya baru ditemui oleh manusia sekarang. Untuk teman-teman yang mungkin tertarik gitu ya untuk pengen berkarya secara seni rupa dan maksudnya pengen tertarik juga untuk mengkaji atau mengeksplorasi perkembangan teknologi, sebenarnya teman-teman itu cocok sih untuk menjadi salah seorang seniman video art. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat berguna untuk teman-teman untuk mengerti ya mungkin sedikit sih tentang luasnya medium-medium dari seni rupa itu sendiri. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.